Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilahing Mastono Musidam Sekaring Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Sambil menunggu waktu untuk berangkat ke stasiun TV, CTV, saya coba ingin masih mengingatkan kembali tentang aksara Jawa. Tadi kehadiran teman saya dari Maluku tapi ada di Surabaya, ada di Jakarta hari ini, Mas Erik Palupesi dan Pak Wahid, terima kasih kehadirannya di Surabaya. Ada sebuah pertanyaan dan diskusi mengapa di Surabaya ini secara material, fisik, kondisi sangat luar biasa, energi dan kekuatannya tidak berubah sama sekali. Nah, dalam aksara Jawa saya akan menyampaikan tentang aksara Jumuhing Kawula lan Gusti. Jumuhing ini Kawula lan Gusti berangkulan dengan Gusti Kang Akarya Jagat. Karena dengan yang berangkulan ini sebenarnya bukan badan. Karena dari kalimat Jumuhing Kawula lan Gusti sebenarnya kita harus mengerti tentang jumenengi ingsun sejatining Gusti. Jumenengi Allah Gusti Kang Akarya Jagat di dalam diri kita, ini yang harus dipahami oleh setiap orang, bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan dari Sang Pencipta. Nah, Mas Wahid, Mas Eri, tadi malam saya ajak untuk berdoa di titik nol di depan Tugu Pahlawan, mengenang jasa para pahlawan yang memberikan darah, air mata dan nyawanya untuk mendirikan Republik Indonesia. Tepat tadi malam pada malam peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sumpah Pemuda ini adalah ikrar hakikat. Jadi kami pemuda-pemudi Indonesia bertanah air satu, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Jadi apa sebenarnya yang dipahami tumpahnya darah yang satu akan kembali, karena ditumpahnya darah secara hakikat adalah isinya darah dalam tubuh, tetap tanah air Indonesia. Karena di dalam tubuh ini ada tanah dan air sebagai darah. Indonesia adalah badan kita secara hakikat. Yang kedua, pemuda dan pemudi Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi di dalam ikrar tersebut sebenarnya kita harus bersatu dengan siapa? Bangsa kita ini secara hakikat di dalam Jawa ada bangsa yang mata, hidung, telinga, mulut, darah, sumsum, perut, usus bersatu dalam sebuah perintah dari Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi bangsa yang tersebar di dalam tubuh kita yang bangsa alis, bangsa mata, bangsa kedipan, bangsa telinga, bangsa pendengaran, bangsa penciuman, bangsa perasa dan semuanya. Ini harus bersatu sampai bangsa pikir dan bangsa batin, bangsa hati, bangsa rasa, bangsa rumangsa harus bersatu. Yang terakhir adalah Sumpah Pemuda, itu adalah kami pemuda dan pemudi Indonesia berbahasa satu. Bahasa kita hanya satu, bahasa Indonesia. Jadi bahasa ini betul-betul menunjukkan secara hakiki pada tahun 1928 kita harus menyatukan hubungan kita dengan Sang Pencipta untuk menuju kepada kemerdekaan. Life is freedom. Jadi
Tidak mungkin ada sebuah kemerdekaan tanpa kita menyatukan diri kita dengan Sang Maha Kuasa. Dan jangan pernah ditipu oleh orang asing. Di dalam ilmu hakikat aja ditipu oleh makhluk asing, barang asing sejenis setan, jin, kita tersesat. Apalagi kita percaya kepada ajaran asing, perintah asing, diplomasi asing, intervensi asing, kita akan menjadi bangsa yang tidak berdaulat. Jadi ini pahami ya. Jadi orang asing atau makhluk asing secara hakikat adalah setan, jin, demit, genderuwo, kotor wewe, seperti itulah. Itu makhluk asing, jangan sampai dimasukkan ke dalam raga kita, karena raga kita ini yang paling sempurna. Roh suci, Roh Kudus itu adalah diri kita. Termasuk ketika kita melihat Indonesia, jangan sampai kita terpapar oleh kepentingan asing. Tidak boleh terpengaruh dengan budaya asing, tidak boleh terpengaruh, boleh paham, boleh mengenal, boleh membaca, boleh mengetahui, tapi jangan dimasukkan menjadi budaya kita. Kita punya budaya Nusantara, kita punya namanya Gemah Ripah Loh Jinawi, kita punya Tuturi Handayani, kita punya banyak lagi lah huruf-huruf atau sastra kita yang sangat tinggi. Jangan kita lebih banyak menggunakan sastra-sastra asing yang sebenarnya kita malah mempromosikan asing, tidak mempromosikan kebudayaan kita, tidak mempromosikan tentang ajaran kita, tidak mempromosikan tentang aksara Jawa, aksara Kawi, aksara Palawa, aksara Sansekerta, aksara Sunda, aksara Kaganga, aksara Abugida, aksara Batak, aksara Incung, Karincing, aksara Fakpak, Simalungun, aksara Toba, aksara Lontara, Bugis, dan banyak. Kenapa kita malu menjadi bangsa Nusantara? Maka akuilah bangsa kita yang dulu banyak ragamnya dalam satu bahasa, Indonesia. I hanya ilahi yang akan kuikuti. No, nur cahaya itu adalah Gusti. Do, tumatining dat dohir kita harus bersatu. So, sifat-sifatnya Sang Pencipta harus kita kenali. Jadi iya, jadi sia ini sifatnya, dan ilahi adalah Allah itu sendiri yang akan mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Rahayu Sakutu Mati. Om Shanti Santi Santi. Om Wilahi Mas Tonomo Sidam Sekaring Bawang Langung. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.